Baik, jadi ekspresi gen dan sintesis protein merupakan mata kuliah atau eh, bidang studi atau topik studi yang dipelajari pada biologi molekuler. Nah, biologi molekuler ini adalah ilmu yang diturunkan dari biologi, ya, dan juga biokimiawi, di mana pada biologi molekuler ini yang dipelajari adalah biomolekul yang merupakan senyawa-senyawa pembentuk dari sel. Ya. Nah, kalau kita runut ke atas, di atasnya sebelum biologi molekuler ini ada ilmu biologi sel dan biologi. Ya, kalau pada biologi kita mempelajari organisme secara keseluruhan, sedangkan pada biologi sel kita mempelajari pada tingkatan sel yang merupakan unit terkecil dari organisme. Organisme atau makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri yang berupa fungsi kehidupan. Di antaranya adalah yang pertama, makhluk hidup bisa berkembang biak, lakukan reproduksi, ya, jadi bertambah banyak dari satu menjadi dua dan seterusnya. Kemudian makhluk hidup juga mengalami tumbuh kembang. Kemudian makhluk hidup melakukan metabolisme di dalam tubuhnya dan terdapat homeostasis. Nah, sel merupakan unit terkecil dari organisme yang masih menunjukkan fungsi-fungsi kehidupan tadi. Nah, di dalam eh, di bumi ini ya ada dua jenis sel, ada sel prokariota dan sel eukariota. Dan berdasarkan jenis sel pembentuknya, maka organisme juga dibedakan menjadi organisme prokariota dan organisme eukariota. Organisme prokariota ini hanya memiliki satu sel atau uniseluler. Yang tergolong organisme prokariota adalah bakteri dan ganggang biru. Sedangkan organisme eukariota ada yang satu sel, ada yang lebih dari satu sel atau multiseluler. Kecuali bakteri dan ganggang biru, maka semua organisme ini tergolong eukariota. Termasuk adalah manusia. Nah, struktur umum dari sel eukariota adalah seperti yang terlihat pada gambar berikut ya, di mana pada bagian terluar ini adalah membran sel. Kemudian di bagian dalam ini ada sitoplasma, kemudian ada inti sel. Di dalam inti sel ada nukleolus dan juga bintik-bintik ini berupa kromatin. Kromatin ini adalah bentuk packing, bentuk dense dari kromosom, di mana di dalam kromosom nanti kita akan menemukan banyak gen, ya. Kemudian ada retikulum endoplasma kasar, ada retikulum endoplasma halus, ada aparatus Golgi, ada mitokondria, lisosom, proksisom, dan lain sebagainya. Nah, tonggak sejarah perkembangan biologi molekuler ini diawali dari penemuan faktor pewarisan oleh Mendel yang semakin lama semakin berkembang ya dengan berbagai studi dan ditemukannya berbagai molekul yang terkait dengan fungsi sel maupun penyusun dari sel sampai dengan ditemukannya DNA dan adanya struktur helix, jadi ditemukannya bahwa DNA kita ini merupakan bentuk struktur helix kembar. Dan juga adanya teori dogma sentral, di mana dari DNA ini nanti akan menghasilkan RNA, dan dari RNA ini akan menghasilkan protein. Jadi dogma sentral ini adalah suatu dogma yang menjelaskan mengenai proses sintesis dari protein.
Nah, tadi pada sel, kita lihat tadi di dalam inti sel ada bintik-bintik yang merupakan kromatin, di mana kromatin itu adalah bentuk packing dari kromosom. Nah, kromosom kita yang merupakan organisme diploid itu kan terdiri dari 23 pasang kromosom, 22 pasang kromosom somatis, 2 pasang kromosom gamet ya XX ataupun XY, dan masing-masing kromosom ini itu terdapat gen di sana ya. Nah, gen ini atau kromosom ini kalau kita kromosom itu kalau Anda masih ingat pelajaran biologi itu bentuknya akan seperti X gitu ya. Nah, itu kalau kita urai bentuk X tadi itu akan membentuk benang panjang gitu ya. Nah, benang panjang ini disebut sebagai rantai DNA, dan rantai DNA ini merupakan suatu polinukleotida. Kalau poli berarti banyak ya, banyak nukleotida. Jadi disusun oleh banyak nukleotida. Jadi seperti ini, kalau rantai itu kita bentangkan ya, rantai kromosom itu kalau pilin. Jadi kromosom itu dari rantai DNA ini nanti dipilin gitu ya. Kemudian di dalam bentuk dense gitu sehingga menjadi kromosom, karena kalau tidak dipilin ya panjang sekali rantai DNA kita. Nah, kalau kita urai pilihan tadi dan menjadi bentuk linear atau lurus, maka rantai DNA itu strukturnya seperti ini ya, jadi suatu polinukleotida ya, di mana satu nukleotida itu disusun oleh fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, kalau poli berarti lebih dari satu. Nah, ini ada nukleotida kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Dan rantai nukleotida kita, DNA kita, itu karena berbentuk lantai berarti kan, atau berbentuk tali berarti kan ada dua ujung ya. Nah, ujung satunya itu disebut sebagai ujung 5. Ujung 5 ini berasal dari atom karbon kelima dari gula pentosa yang mengikat fosfor dari nukleotida itu sendiri. Ujung satunya disebut sebagai ujung 3. Jadi yang paling ujung, nah paling ujung, nukleotida yang terletak paling ujung ini menentukan ujung 3-nya dari atom karbon nomor 3. Dan antara satu nukleotida dengan nukleotida sebelahnya dipertahankan oleh ikatan 35 fosfodiester. Nah, dari DNA, jadi di dalam sel kita itu polinukleotida itu bukan hanya DNA, tetapi juga ada RNA. Ya, RNA itu macam-macam ya, ada mRNA, ada tRNA, ada R ribosomal RNA, kemudian ada lagi SI small RNA, mikro RNA, dan lain sebagainya, small interfering RNA, dan lain sebagainya. Keduanya sama-sama merupakan rantai polinukleotida, tetapi ada perbedaannya. Nah, kalau DNA kita itu merupakan rantai ganda, jadi ada dua rantainya, di mana kedua rantai ini ujungnya saling berlawanan. Yang satu itu ujungnya 5,3, yang satu 3,5. Ya. Sedangkan RNA itu hanya satu, ya, yaitu 5,3. Sedangkan gulanya itu juga berbeda ya. Meskipun sama-sama pentosa, tetapi DNA itu ada merupakan deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Sedangkan ada satu basa yang berbeda dari DNA dan RNA, yakni urasil, dan tidak ada timin. Timin itu ada pada DNA. Jadi kalau satu nukleotida ini kita lihat
dengan dekat, maka satu nukleotida ini disusun oleh, nah ini ya, basa nitrogen, gula pentosa, dan fosfat. Gula pentosa ini yang salah satu pembeda dari DNA dan RNA itu adalah tadi ya, ada deoksi pada DNA. Kalau RNA gulanya ribosa, jadi di sini ya pada atom karbon nomor 2 ya, ini R-nya kalau RNA itu OH, kalau DNA itu hanya H. Jadi deoksi. D itu berarti tidak ada, lepas ya, O-nya tidak ada, jadi tinggal H saja. Sedangkan basa nitrogen dari suatu nukleotida penyusun DNA dan RNA itu ada dua macam. Ada basa purin, ada basa pirimidin. Basa purin itu adenin dan guanin. Pirimidin itu urasil, timin, dan sitosin. Nah, dari basa nitrogen inilah kita akan menamakan ya atau urutan dari nukleotida dari suatu DNA maupun RNA yang ATGC itu ya dari basa nitrogen penyusun nukleotidanya. Nah, kemudian rantai DNA kita yang berupa rantai ganda dan arahnya itu berlawanan, meski begitu berpasangan. Yang berpasangan itu adalah basa nitrogennya, di mana dari penemuan Watson and Crick diketahui bahwa G itu akan selalu berpasangan dengan C, A selalu berpasangan dengan T. Nah, berpasangannya ini adalah antara G dengan C dan A dengan T, ini membentuk atau bergandengan ya dengan ikatan kimia yaitu ikatan hidrogen. Dan kenapa kok G ini harus berpasangan dengan C, A berpasangan dengan T? Ini sebentar. Mohon maaf, saya lanjutkan. Jadi kenapa kok G selalu berpasangan dengan C, A selalu berpasangan dengan T? Yang pertama adalah kemungkinan karena ya G dan A ini adalah basa purin yang memiliki dua cincin ya. Jadi bentuknya itu besar ya. Sedangkan C dengan T ini basa pirimidin yang hanya satu cincin. Kalau basa purin dengan basa purin ini akan membentuk bentukan DNA yang berupa, kan bentukan DNA itu kan apa itu helix gitu ya. Jadi seperti tangga memutar gitu loh, tangga terpilin gitu. Ada cekungan besar, ada cekungan kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya pirimidin purin dengan purin, G dengan A, itu bentukannya itu akan menjadi distorsi. Jadi tidak akan seperti itu ya bentukannya. Demikian juga dengan C dan T, itu akan karena kecil jadi akan terdorong ke dalam. Jadi tidak akan membentuk bentukan helix tadi. Kemudian juga ikatan hidrogen ini juga menentukan ya, karena GCAT ini pada gugus-gugus yang berhadapan. Nah, ini atom-atom pada basa nitrogen ini di tempat yang berhadapan ini saling komplementer. Jadi kalau yang satu ini berperanan sebagai donor
hidrogen, satunya akseptor hidrogen. Jadi yang berhadapan ini saling take and give gitu ya. Jadi makanya itu dia akan bisa kompatibel. Jadi pada rantai ganda DNA kita, maka akan membentuk seperti ini. A dengan T, 2 ikatan hidrogen, G dengan C, 3 ikatan hidrogen. Ya. Dan arah rantainya ini berlawanan ya. Kalau satunya 5-3, satunya 3-5 atau disebut sebagai anti paralel. Nah, kemudian sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang masih menunjukkan fungsi kehidupan, di antaranya adalah tumbuh kembang dan replikasi ya. Dalamnya juga ada metabolisme, sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada replikasi atau berkembang biak. Jadi sel itu bisa membelah diri dari satu sel menjadi 2 sel ya. Dan sebelum sel ini membelah diri, dia harus tumbuh kembang. Artinya itu jadi sel kalau dia mau membelah diri itu dia akan lebih besar biasanya ukurannya dari sel yang lain yang tidak dalam fase pembelahan, di mana besarnya ini dia mengumpulkan material-material yang akan digunakan untuk pembentukan sel baru ya. Di samping itu juga material genetiknya, DNA di dalam inti sel itu juga akan digandakan. Nah, proses penggandaan material genetik ini, DNA ini, kalau di dalam manusia, di dalam sel manusia, ini modelnya adalah semi konservatif, di mana masing-masing rantai akan menjadi cetakan untuk pembentukan rantai yang baru. Nah, jadi dari 2 rantai berpasangan ini akan menjadi 2 pasang rantai. Dan masing-masing pasang rantai ini akan menjadi bagian dari masing-masing sel. Ya, jadi dari 1 sel sebelumnya akan menjadi 2 sel. Ya, di mana masing-masing sel tadi akan membawa material genetik yang sama. Nah, di dalam sel ini juga atau terjadinya proses sintesis protein. Jadi berbagai protein yang di dalam tubuh kita ya ini dihasilkan dari proses sintesis protein. Jadi semua protein itu melalui sintesis protein ya. Beda dengan kalau asam amino ya. Protein itu kan disusun oleh asam amino. Kalau asam amino itu ada yang bisa disintesis tubuh, ada yang harus didatangkan dari luar karena tubuh tidak bisa mensintesis atau bisa mensintesis tapi jumlahnya tidak cukup. Tapi kalau protein itu semuanya disintesis oleh tubuh. Ya, dan untuk memenuhi kebutuhan sintesis protein itu makanya asam-asam amino penyusunnya ini harus cukup ya, baik itu asam amino yang disintesis tubuh sendiri atau asam amino yang harus dari luar. Nah, proses mensintesis protein ini melibatkan ekspresi gen, di mana ekspresi gen ini melibatkan DNA, RNA, dan nanti akan menghasilkan protein atau polipeptida. Kalau ini saya tidak usah bahas ya, ini hanya sejarah. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa protein itu disusun oleh asam amino. Dan asam amino ini struktur umumnya adalah sebagai berikut. Kita sudah bahas pada metabolisme asam amino, di mana yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah dari rantai samping ini. Ya. Nah, proses sintesis protein ini dogma sentral tadi ya, diawali dari transkripsi DNA menjadi messenger RNA,
Kemudian messenger RNA selanjutnya akan menuju ke ribosom. Dan di ribosom, messenger RNA yang membawa kode-kode genetik akan dibaca di dalam ribosom untuk menyusun asam-asam amino sesuai dengan kode tadi, baik urutan maupun jumlahnya, di mana asam amino ini dibawa oleh transfer RNA, tRNA ke ribosom, dan asam amino ini akan disusun dan dirangkai menjadi rantai polipeptida. Jadi begitu keluar dari ribosom, rantai polipeptida yang dihasilkan dari proses penyusunan asam-asam amino berdasarkan kode yang dibawa oleh mRNA, ya, berupa suatu rantai polipeptida yang linear seperti ini, ya. Jadi seperti ini, di mana masing-masing bulatan ini merupakan asam amino. Dan satu asam amino dengan asam amino sebelahnya ini dipertahankan oleh ikatan kovalen, yaitu ikatan peptida. Nah, setelah rantai polipeptida ini dihasilkan oleh ribosom, maka proses ini akan dilanjutkan dengan proses yang disebut sebagai folding, pelipatan. Dari yang semula bentuk linear, ini akan membentuk alpha helix seperti ini, yang disebut sebagai struktur sekunder, ya. Kalau yang bentuknya masih linear ini seperti kalung mutiara yang tidak dikaitkan ini namanya struktur primer. Nah, kemudian dari struktur sekunder ini masih akan melipat lagi, ya, menjadi struktur tersier. Sini misalnya, ya, menjadi bentuk seperti bulat atau globuler, ya. Nah, kalau protein itu disusun oleh lebih dari satu rantai, ya, ini banyak protein tubuh kita itu penyusunnya lebih dari satu rantai. Misalnya protein globin pada hemoglobin itu disusun oleh 4 rantai. Rantai alfa 2, rantai beta 2. Kemudian berbagai enzim juga itu yang banyak yang tersusun atas lebih dari satu rantai. Tapi kalau protein itu hanya disusun oleh satu rantai, ya dia foldingnya akan berhenti sampai tersier. Tetapi kalau lebih dari satu rantai, maka folding ini akan berlanjut, ya. Jadi masing-masing rantai tadi yang sudah melakukan folding sampai struktur tersier, ini akan menjadi satu, yang disebut sebagai struktur kuartener dari protein. Nah, asam amino yang menyusun seluruh protein di dalam tubuh kita itu hanya 20 asam amino saja, ya. Dan masing-masing asam amino ini memiliki kode atau memiliki singkatan, ya. Kalau singkatan yang lama itu 3 angka, ini lebih mudah untuk diingat, ya, karena pengucapannya itu mirip, ya, jadi dekat dengan nama panjangnya. Alanin ALA, arginin ARG, aspartat ASP, asparagin ASN, ya. Tetapi kalau Anda membaca jurnal, ya, kemudian ataupun apapun lah, termasuk kemarin waktu COVID kan seringkali mutasi COVID, ya, B titik sekian A, misalnya A151R. Nah, itu menunjukkan ada perubahan asam amino. Jadi kalau Anda membaca jurnal atau berita yang berkaitan dengan mutasi, maka seringkali asam amino, singkatan asam amino itu dalam satu huruf saja, ya. ARDN ini, ya. Jadi kalau A itu untuk alanin, ya. Kemudian ini adalah struktur dari 20 asam amino, ya, yang menyusun seluruh protein di dalam tubuh kita. Jadi jelas di sini yang membedakan adalah dari rantai R-nya ini, ya. Ini yang beda antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Nah, pada
sintesis protein ini, jadi ada dogma sentral, DNA menghasilkan RNA, RNA menghasilkan protein, ya, atau gen itu akan menghasilkan protein. Jadi ekspresi dari gen itu akan menghasilkan protein. Nah, protein yang dihasilkan ini akan menentukan fenotip dari sel, penampakan ya dari sel tersebut. Misalnya sel hati dan sel ginjal, ya. Nah, itu kan beda ya. Mungkin dari struktur itu juga ada perbedaan, dari metabolisme berbeda, dari fungsi berbeda, tetapi sebenarnya semua sel di dalam satu individu itu DNA-nya sama. Jadi membawa DNA yang sama di dalam inti selnya. Apakah itu sel hepar, sel ginjal, sel jantung, sel kulit, itu semuanya DNA-nya sama. Tetapi sel tersebut itu kenapa bisa berbeda, ya? Nah, ini karena sel yang berbeda ini akan mungkin menghasilkan protein yang tidak sama, ya. Jadi misalnya sel hati itu di dalam DNA-nya, ya, di dalam kromosomnya itu ada gen yang bertanggung jawab untuk gen ini adalah ya DNA tadi ya. Jadi yang rantai DNA yang panjang itu nanti misalnya posisi ini posisi 1 sampai sekian, ini misalnya ini adalah gen DNA dari gen albumin misalnya, kemudian posisi sekian ini DNA dari gen apa gitu ya. Jadi gen di dalam masing-masing kromosom itu banyak gen. Dan semua sel itu sama ya, di dalam satu orang itu sama material genetiknya. Tetapi tidak semua sel itu akan mungkin menghasilkan protein yang sama. Contohnya misalnya sel hati itu akan mengekspresikan protein albumin misalnya ya. Tetapi sel ginjal meskipun ada gennya untuk ekspresi albumin, tetapi tidak diekspresikan ya. Dan yang lain-lain macam-macam ya, macam-macam bedanya. Jadi itu yang akan menentukan fenotip dari sel tersebut. Jadi gen albumin pada sel ginjal itu dimatikan ya. Nah, pada dogma sentral, proses dari DNA menghasilkan messenger RNA namanya adalah transkripsi. Dari DNA yang 2 rantai ini, salah satu rantainya yang 35 ini yang akan menjadi cetakan untuk sintesis mRNA. Ya. Jadi susunan dari mRNA, terutama mRNA yang belum matur, ini sama dengan susunan dari DNA yang non-template ya, yang 53. RNA juga akan 53 arah transkripsinya. Atau rantai yang template ini, yang 35 dari DNA disebut sebagai antisense, sedangkan non-template sense ya, yang 53, kalau arahnya 53 itu sense. Nah, kemudian setelah mRNA ini terbentuk ya, di mana prosesnya itu tidak cukup begini saja ya, masih ada proses yang lebih rumit. Jadi setelah mRNA terbentuk, ini akan terjadi pemotongan. Ini tidak semuanya ya, jadi tidak seluruh panjang misalnya semua jadi pada waktu yang sama. Ini semua kromosom kita 23 kromosom itu akan ditranskripsi semua menjadi mRNA, tidak ya, hanya sesuai kebutuhan saja. Dan tadi ya sesuai dari fungsi masing-masing sel. Misalnya hanya mungkin posisi tertentu saja. Jadi posisi tertentu misalnya kromosom hanya kromosom nomor 13 di posisi lengan P nomor 3 urutan 13 misalnya ya.
regio 13 ini untuk misalnya untuk gen albumin misalnya atau gen retinoblastoma. Nah, itu yang akan ditranskripsi untuk menghasilkan protein retinoblastoma misalnya. Ya hanya itu saja nanti yang akan dijembeng gini ya. Dua rantai itu jadi diputuskan apanya itu dilepas gandengan dari basa nitrogennya, kemudian digunakan untuk membentuk mRNA ya hanya untuk di daerah ini saja, di daerah yang bertanggung jawab untuk transkripsi mRNA dari gen albumin saja. Nah, setelah mRNA ini terbentuk, nah ini masih belum selesai, belum matang ya mRNA-nya. Ini biasanya akan terjadi kalau pada manusia ya, pada eukariota itu akan terjadi namanya proses pemotongan. Kalau karena pada eukariota, pada manusia itu tidak semua gen. Jadi gen ini misalnya panjang ini adalah gen untuk albumin, tetapi ternyata tidak semuanya ini bermakna kode genetik ya. Meskipun sama ATGC dan lain sebagainya ya, semuanya nukleotida, tapi ternyata tidak semuanya ini itu kode genetik. Jadi yang bukan kode genetik itu namanya intron itu akan dihilangkan ya pada saat pematangan mRNA. Sehingga mRNA yang matang itu lebih pendek ya, hanya membawa kode genetik saja. Dan setelah mRNA ini matang ya, maka dia akan dibawa ke ribosom ya, keluar dari inti sel ke ribosom di sitoplasma, dan di ribosom kode-kode ini ya G, G, U, U, J, A ya, ini akan dibaca dan akan dikenali kode ini, di mana setiap 3 nukleotida ini merupakan satu kodon atau satu kode untuk asam amino yang akan dikenali oleh tRNA spesifik, di mana masing-masing tRNA ini juga punya namanya antikodon yang akan berpasangan dengan kodon dari mRNA. Ya. Dan masing-masing tRNA ini spesifik ya, jadi dia dengan kode antikodon tertentu ini membawa asam amino tertentu. Jadi dia dibaca ya di mRNA ini akan dibaca, dan tRNA yang mengenali kodon ini akan masuk ke dalam ribosom dan berpasangan dengan kodon dari mRNA, dan asam amino yang dibawa itu akan dilepaskan dan dirangkai ya. Demikian seterusnya ya sampai akan membentuk rangkaian asam amino atau rantai polipeptida ya. tRNA yang sudah tidak membawa asam amino, yang sudah dilepaskan asam aminonya akan keluar dari ribosom. Ini sandi dari asam amino. Dari kalau UU ini berarti mRNA ya, sandi dari mRNA. UU itu untuk fenilalanin, UUC fenilalanin dan lain sebagainya. Dan di sini kita tahu bahwa sandi terminasi UAA, UAG, UGA ini ya tidak merupakan sandi asam amino. Berbeda dengan sandi inisiasi. Kalau sandi inisiasi atau sandi permulaan itu juga merupakan sandi dari asam amino. Jadi begitu misalnya AUG ini terbaca, maka langsung metionin itu akan dipasangkan. Jadi akan dibawa ke ribosom. Jadi selalu asam amino nomor 1 dari suatu rantai polipeptida sama protein kita itu adalah metionin atau valin. Nah, 3 nukleotida itu akan menyandi satu asam amino atau disebut sebagai sandi triplet. Sedangkan satu asam amino bisa disandi oleh lebih dari satu triplet nukleotida atau disebut sebagai sandi degeneratif ya. Sebagai contoh, asam amino leusin, arginin, serin itu ada 6 sandi. Tapi metionin dan triptofan itu hanya 1 sandi. Sedangkan UAA, UAG, UGA ini sandi terminasi, dan kalau misalnya setelah terangkai tadi kemudian
sandi yang terbaca berikutnya adalah sandi terminasi, ya akan berakhir ya penyusunan dari asam-asam amino suatu rantai polipeptida tanpa ada masuknya asam amino ya, tetapi yang masuk namanya releasing factor ya. AUG, GUG ini sandi inisiasi dan juga merupakan sandi asam amino. Nah, pada prokariota ini lebih simpel ya, jadi transkripsinya DNA akan dirubah menjadi mRNA dan tidak ada proses yang tadi ya pemotongan bagian intron, karena kalau pada prokariota semuanya itu adalah kode genetik ya. Dan ini akan dilanjutkan dengan translasi untuk menghasilkan protein. Tetapi kalau pada sel eukariota, nah ini lebih kompleks. Jadi proses ekspresi untuk menghasilkan sintesis protein itu diawali oleh adanya kebutuhan tubuh. Jadi tubuh butuh misalnya protein albumin. Maka tubuh akan memerintahkan sel yang bertanggung jawab untuk sintesis albumin, misalnya sel hati, jadi sebagian besar albumin disintesis oleh hati, untuk menghasilkan albumin. Nah, perintah tubuh itu berupa dikirimkannya suatu sinyal kimia, ya. Dan sinyal ini akan ditangkap oleh reseptornya di sel hati. Dan sinyal ini membawa pesan itu tadi ya, memerintahkan sel hati membuat albumin. Kemudian penangkapan sinyal ini oleh reseptor ini akan menyebabkan adanya kaskade sinyal, jadi penerusan pesan di dalam sel, dan mengakibatkan, jadi karena tadi perintahnya adalah untuk sintesis protein, jadi akibat dari adanya sinyal ini adalah faktor transkripsi. Faktor transkripsi itu adalah suatu molekul di dalam sel yang akan mengaktifkan sintesis protein. Jadi faktor transkripsi yang semula ini tidak aktif menjadi aktif. Dan kebanyakan faktor transkripsi itu berada di dalam sitoplasma, dan setelah dia aktif dia akan berpindah ke dalam inti sel ya. Nah, di dalam inti sel dia akan mengikat DNA ya, bagian dari gen ya, gen albumin ya. Dan tentu saja ini sebelum dia bisa diikat, dimasuki oleh faktor transkripsi, maka kromatin yang tadi itu bentuknya itu kompak tadi itu harus diurai ya, tapi ya tidak semuanya ya, hanya khusus untuk bagian yang ada gen albumin ya. Jadi setelah dia terurai gini ya, maka tadi ya yang di dua rantai hanya satu rantai saja, bagian template saja yang itu dia akan dihinggapi oleh si faktor transkripsi, dan ini akan mengaktifkan transkripsi. Jadi DNA ya di bagian gen albumin ini saja itu yang akan digunakan untuk mencetak mRNA ya. Dan kemudian mRNA ini tadi sebelum dia dibawa ke ribosom itu ada proses pematangan, yaitu tadi ya, jadi menghilangkan bagian yang bukan kode genetik, nukleotida yang bukan kode genetik ya, namanya intron. Jadi nama prosesnya splicing. Kemudian juga ada penambahan ekor adenin ya, poliatil. Kemudian penambahan topi ya. Ya, kemudian packaging ini untuk melindungi supaya mRNA ini tidak didegradasi sebelum sampai ke ribosom. Nah, setelah di packaging sedemikian rupa, maka selanjutnya akan dikeluarkan dari inti sel ke sitoplasma menuju ke ribosom. Nah, di ribosom inilah akan terjadi proses namanya translasi, translate, menerjemahkan ya, karena memang ini terjadi proses penerjemahan kode genetik yang dibawa ATGC tadi itu untuk menyusun rantai polipeptida.
Kalau proteinnya lebih dari satu rantai penyusun, ya masing-masing rantai ini ada gennya sendiri-sendiri. Ya. Setelah terbentuk rantai polipeptida, ya berikutnya akan terjadi folding ini. Ya. Jadi baru kemudian akan menghasilkan protein yang matang. Nah ini juga biasanya juga ada penambahan gugus karbohidrat, asam lemak dan lain sebagainya, atau tidak ya, tergantung proteinnya. Baru kemudian ini menjadi protein yang berfungsi. Dan protein yang berfungsi ini bisa berfungsi di dalam sel itu sendiri atau dikeluarkan dari sel untuk berfungsi di tempat yang lain. Nah, kemudian pada proses translasi tadi itu di ribosom, ini molekul yang terlibat adalah mRNA yang bertanggung jawab untuk mensuplai kode asam amino atau codon namanya. Kemudian tRNA yang bertanggung jawab untuk membawa asam amino, ya. Ada antikodon yang akan berpasangan dengan kodon dari mRNA, ya, dan juga membawa asam amino. Dan ribosom, tentu saja organel ribosom. Di situ ada RNA ribosomal dan juga protein yang lain. Nah, tahapan translasi adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, selain faktor-faktor ini ya, nah ada juga protein yang terlibat ya, seperti faktor inisiasi, faktor elongasi, dan faktor terminasi. Ini adalah struktur dari tRNA. Jadi ini namanya antikodon ya, yang bagian sini jadi seperti daun semanggi gitu ya. Nah, di sini ini adalah antikodon yang akan berpasangan dengan kodon, komplementer dengan kodon, dan di ujung yang sini ini adalah asam amino ya, jadi ujung pengikatan asam amino. Masing-masing tRNA ini spesifik ya untuk masing-masing asam amino. Nah, ada asam amino yang seperti saya sebutkan tadi yang kodonnya itu lebih dari satu. Tetapi tRNA-nya biasanya ya satu ya, tetapi antikodon tRNA atau tidak satu ya, atau lebih dari satu, maaf, lebih dari satu juga, yang dia bisa mengenali ya dari kodon ini. Jadi misalnya kalau satu kodon ya tidak masalah ya, hanya satu yang dikenali ya, C akan mengenali G biasanya pada posisi di ujung 5-nya, antikodon di ujung 5, posisi ketiga. Ini yang akan bersifat sebagai wubel namanya ya, goyang ya. Jadi yang memungkinkan satu asam amino itu punya lebih dari satu kodon ya. Nah, kalau misalnya untuk dua kodon misalnya di sini ya, kodonnya misalnya XYA atau XYG, ternyata A dan G ini bisa dikenali oleh U dari antikodon. Demikian juga dengan C dan U bisa dikenali oleh G dari antikodon. Ya. AUC bisa dikenali oleh I dari antikodon. Ya. Seperti leusin misalnya, leusin itu kodonnya CUC dan CUU. Nah, C dan U ternyata bisa dikenali oleh G dari antikodon. GAG. Sedangkan glisin itu 3 ya, di mana I itu bisa mengenali U, C dan A. Nah, organel ribosom yang bertanggung jawab untuk sintesis protein itu merupakan organel yang tersusun atas 2 subunit. Subunit besar, subunit kecil.
Masing-masing subunit itu ada RNA ribosomal dan protein-protein, ya. Nah, ini kalau yang ini saya rasa tidak perlu ya ukuran dari subunitnya. Kemudian, nah bentuk dari ribosom itu kalau yang atas ini bentuk secara model komputer, ya. Yang biru ini adalah subunit besar, yang krem ini adalah subunit kecil, ya. Nah, ini bentuk skematisnya. Jadi ini subunit besar, ini subunit kecil. Subunit kecil ini ada namanya situs pengikatan mRNA. Jadi mRNA nanti akan terikat di subunit kecil. Sedangkan subunit besar ini ada situs E, situs P, dan situs A, serta lorong keluar. Situs A ini adalah situs pengikatan tRNA. Jadi tRNA itu pertama kali masuk masuk ke ribosom itu ya melalui situs A ini. Kemudian situs P ini situs pembentukan ikatan peptida, ya, dari rantai polipeptida yang terbentuk. Sedangkan situs E ini adalah situs tempat keluarnya tRNA yang sudah kosong, yang sudah melepas asam amino yang di bawah. Sedangkan exit tunnel, ya ini keluarnya rantai polipeptida yang terbentuk. Ya, jadi seperti ini. Jadi merah ini adalah mRNA, dia akan terikat pada subunit kecil. Kemudian tRNA ini akan masuk ke dalam ribosom ini pertama melalui situs A dulu. Ya, di situs A ini terjadi pengenalan kodon, ya, oleh antikodon dari tRNA. Kemudian asam amino ini akan diikatkan dengan asam amino, ya, atau kalau asam amino pertama, ya, metionin atau valin, setelah dari sini dia akan bergeser ke sini, ke P, ya. Kemudian ada T baru yang akan masuk, yang mengenali kodon berikutnya. Nah, kemudian asam amino dari tRNA yang baru ini akan diikatkan ke dalam melalui ikatan peptida ke metionin atau valin, ya. Tapi mengikatnya itu jadi yang tRNA yang pertama kali itu yang akan menyerahkan asam aminonya ke tRNA yang baru masuk. Sehingga yang di sini yang P ini kan dia yang kosong, jadi dia akan pindah ke E dan keluar. Yang di sini akan pindah ke sini dan masuk lagi, begitu, ya. Jadi pada saat fase translasi pada saat fase inisiasi di translasi, tRNA dari yang membawa asam amino metionin atau valin akan mengikat starting codon, yaitu AUG, yang juga merupakan kode dari metionin. Ya. Jadi pertama subunit kecil ini dulu yang akan mengikat si mRNA, kemudian, nah ini jadi tidak selalu yang pertama, ya, ini biasanya masih berupa sandi yang tidak untuk, jadi baru setelah ketemu AUG ini baru akan dimulai proses penyusunan. Nah, setelah ketemu AUG, ya, maka tRNA si metionin ini akan mengenali, ya, dan mengikat jadi ada pengikatan terkode dengan antikodon, ya. Baru kemudian subunit besar ini akan menutup gitu, ya, mengklaim gitu seluruh komponen ini, ya. Ini terutama adalah yaitu mengukutnya langsung pada jadi tRNA metionin ini langsung masuk pada P site, ya. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah elongasi. Jadi sama, jadi ini misalnya tadi ini mungkin yang metionin tadi, ya, atau ini sudah banyak berarti, ya, sudah. tRNA yang baru ini akan masuk ke A site tadi, ya. Kemudian
akan berpasangan tadi antara kodon dan antikodon. Dan kemudian ini asam amino di tRNA yang di base site ini akan diikatkan pada asam amino pada tRNA yang baru yang di A site ini, ya, menyebabkan atau ini namanya pembentukan ikatan peptida, menyebabkan tRNA yang di base site ini kosong, yang menyebabkan kemudian dia akan berpindah ke E site, ya, ke situs E, exit dan keluar, ya, demikian seterusnya. Dan yang di A ini akan berpindah ke P. Nah, pada fase terminasi, mungkin yang elongasi ini, jadi pada elongasi, pada rekognisi kodon oleh antikodon tRNA, ya, ini memerlukan GTP, ya. Jadi terjadi hidrolisis GTP untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Kemudian juga pada saat translokasi ini juga memerlukan GTP, ya, di sini, ya. Jadi proses sintesis RNA ini memerlukan energi. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai dengan ditemukan kodon terminasi. Dan begitu ditemukan kodon atau dibaca kodon terminasi tersebut, maka proses translasi itu akan berhenti. Jadi, setelah ditemukan kodon terminasi, maka yang datang masuk ke situs A ini bukan tRNA, ya, tetapi namanya release faktor, faktor pelepasan, ya. Jadi kalau ditemukan kodon UAG, UAA atau UGA, ini adalah kodon atau sandi terminasi, pengakhiran translasi protein, maka ini adalah tanda bahwa translasi sudah selesai, ya. Nah, kalau translasi sudah selesai, maka rantai polipeptida yang terbentuk ini akan dilepaskan dari tRNA yang terakhir ini. tRNA akan keluar melalui E site, sedangkan rantai polipeptida yang baru terbentuk akan yang tadi yang di exit tunnel, ya, ini akan terbebas, ya, dan subunit besar dan kecil ini akan terurai dari ribosom. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Insya Allah sudah, Dok. Insya Allah sudah, Dok. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pengendaliannya, ya. Jadi sama seperti berbagai jalur metabolisme yang ada di dalam tubuh, sintesis protein ini juga memerlukan pengendalian, ya. Karena kan apa yang terjadi di dalam tubuh kita, ya, berbagai jalur metabolisme itu kan harus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau butuh ya harus diaktifkan, tapi kalau kebutuhan sudah tercukupi ya harus dihentikan. Nah, pengendalian dari sintesis protein atau ekspresi gen ini bisa terjadi pada semua tahapan, ya. Bisa mulai pada saat transkripsinya, pada saat post transkripsi, ataupun pada saat translasi. Sebagian besar pengendalian ekspresi gen terutama pada tahapan transkripsi. Dan pada prokariota serta eukariota, pengendalian ini tentu saja berbeda. Dan lebih banyak diketahui pengendalian pada prokariota karena lebih sederhana dan secara etika, secara etis juga kita bisa melakukan penelitian, ya, misalnya
pada E. coli itu dengan lebih leluasa kalau kita melakukan berbagai manipulasi pada laboratorium misalnya untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dari jalur metabolisme tertentu termasuk mungkin pada sintesis protein ini kan lebih memungkinkan ya secara etis juga. Maka lebih banyak diketahui itu adalah pada prokariota, sedangkan pada eukariota itu masih banyak yang belum diketahui. Tetapi pengetahuan pada prokariota ini menjadi dasar ya dari pengetahuan pada eukariota, karena memang secara garis besar mungkin serupa ya, mirip tetapi tidak sama persis ya. Pada eukariota jelas lebih kompleks. Nah, ini contoh pengendalian misalnya pada prokariota ya, aktivasi dari lakoperon ya. Jadi misalnya E. coli ini dibiakkan pada media yang mengandung glukosa. Di media tersebut tidak ada laktosa, tapi hanya glukosa saja. Kalau laktosa ini kan disakarida yang terdiri atas glukosa dan galaktosa, ya. Maka tidak terjadi transkripsi dari gen lakoperon, ya kan, tidak butuh untuk, karena tidak ada laktosa. Dia butuhnya kan glukosa ya untuk sumber energi. Jadi kalau sudah ada glukosa ya sudah, tidak butuh kan untuk mendapatkan glukosa. Kalau adanya laktosa sebaliknya, ya. Jadi di sini misalnya di media ini, media dari pertumbuhan E. coli itu ya ada glukosa tapi juga ada laktosa, maka lakoperon ini bisa jadi diaktifkan ya karena ada laktosa. Jadi biar laktosa ini bisa dipecah menghasilkan glukosa di situ ya, glukosa dan galaktosa. Jadi transkripsinya ini ya relatif ya. Dan lemah ya, tidak begitu butuh ya. Tetapi kalau medianya itu tidak ada glukosa sama sekali, tetapi adanya laktosa, maka transkripsi dari lakoperon ini akan terjadi ya, sehingga akan disintesis protein lakoperon, yaitu enzim yang akan akan menghasilkan enzim yang akan memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, pada eukariota tadi ya, terutama kalau dari sintesis protein kan transkripsi dan translasi ya. Nah, sebelum transkripsi dan translasi ada post transkripsi atau maturasi dari mRNA. Nah, itu pengendaliannya terutama di transkripsi ya, tetapi kalau mau rinci lagi sebenarnya, ya pengendalian ini bisa mulai dari packing, unpacking dari DNA, dari kromosom tadi itu ya. Nah, mana ini kromosom ini ya. Mulai dari signaling, kemudian dari packing, unpacking dari kromosom, kemudian dari tahapan transkripsi, ya, tahapan processing mRNA ya, yang ada splicing, pemotongan intron, penambahan ekor poli A dan topi ya, atau packaging dan transport ya dari mRNA, kemudian juga pada tahapan translasi, tahapan protein processing, pemprosesan protein tadi itu ya, jadi dari folding atau penambahan gugus gula misalnya, bahkan sampai ketika protein ini sudah selesai tugasnya, itu kan harus didegradasi, harus di turn over. Nah, degradasi protein ini juga merupakan tahapan kontrol dari ekspresi gen. Ya, jadi kalau mau rinci, meskipun terutama ya sebagian besar, meski tidak hanya di situ, tapi sebagian besar tahapan ini terjadi pada tahapan dari transkripsi. Ini ya, di kuning-kuning ini. Transkripsi ini tahapan yang sangat penting ya. Karena nanti kalau misalnya ada mutasi pada DNA di sini misalnya ya, maka ini nanti juga akan menyebabkan perubahan susunan nukleotida
dari RNA, sehingga pada saat dibaca di translasi di ribosom itu berbeda sudah protein daripada protein aslinya. Nah, jadi DNA kita itu sebenarnya oleh tubuh itu betul-betul dijaga supaya tidak terjadi perubahan tadi urutan ATGC-nya. Ya. Tetapi tentu saja setiap hari kita ini terpapar dengan faktor resiko yang bisa mengancam keutuhan atau ya integritas dari DNA tadi, ya. Bukan hanya faktor dari luar, kalau faktor dari luar jelas ya seperti berbagai polutan kimia yang bisa menyebabkan mutasi, kemudian paparan radiasi sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, ataupun virus-virus tertentu ya yang bisa berakibat mutasi, tetapi juga faktor internal di dalam tubuh kita sendiri itu juga bisa mengancam fidelitas ataupun integritas dari DNA kita ya. Jadi kalau ada perubahan ya, tapi biasanya tetapi tubuh itu ya selain karena memang ada ancaman ya, dan juga wajar ya, jadi setiap hari itu ada perubahan kimia dari nukleotida kita, tetapi oleh Tuhan kita sudah dibekali sistem untuk memperbaiki kalau terjadi kerusakan pada DNA. Tetapi kalau sistem perbaikan ini gagal, maka kerusakan tadi itu bisa menetap dan bisa memicu terjadinya mutasi. Mutasi adalah perubahan susunan nukleotida. Jadi misalnya kalau semula gen itu urutan nukleotidanya misalnya A, T, G, C, A, A. Nah, ini terjadi kerusakan misalnya ya, misalnya A, T, G, C, A, A. Nah, T-nya itu misalnya terjadi rusak, nukleotidanya misalnya basanya hilang, basa nitrogennya hilang. Nah, basa nitrogen yang hilang ini bisa mengakibatkan satu nukleotida tadi itu akan diputus tanpa diganti, ya, atau ya dibiarkan seperti itu, ya. Nah, biasanya kalau sistem repair masih baik, ya, jadi kita sampai sekarang masih bisa hidup tanpa ada gangguan kesehatan yang berarti seperti adanya kanker atau penyakit degeneratif, ya ini salah satunya karena sistem repair kita mungkin masih baik ya. Nah, kalau sistem repair kita ini masih baik, maka T yang tadi rusak tadi itu akan diperbaiki ya. Jadi misalnya basa nitrogennya yang hilang tadi ya itu akan dipotong satu nukleotida tapi kemudian akan diganti ya dengan nukleotida yang sama T. Tapi kalau sistem repair kita tidak baik sudah ya, tidak berfungsi, maka itu mungkin tidak diperbaiki tetap begitu atau diperbaiki dengan bahasa yang salah misalnya ya, error gitu ya. Nah, akibatnya ini akan jadi kalau tidak diperbaiki kan akan menjadi kerusakan yang permanen. Celakanya adalah nanti pada saat sel itu membelah. Pada saat sel membelah, sebelum membelah kan harus digandakan dulu DNA. Nah, ATGCAA tadi yang T-nya ini misalnya jadi rusak, kemudian tidak diperbaiki misalnya hilang atau diperbaiki dengan bahasa atau sistem repairnya juga rusak ya, jadi diperbaikinya misalnya dengan bahasa yang salah atau dibiarkan seperti itu. Nah, itu pada saat replikasi menjadi cetakan bisa terjadi misalnya T-nya ini didelesi, jadi akhirnya rantai yang baru terbentuk nanti akan hilang satu nukleotida, atau dipasangkan secara acak, misalnya rantai yang baru ini dipasangkan T itu yang harusnya misalnya dengan A ya, ini menjadi dipasangkan acak dengan G. Nah, akibatnya sudah berubah ya susunan nukleotidanya.
nanti pada saat yang sel yang anak ini yang tadi membawa G misalnya ya, atau yang delesi tadi mengalami pembelahan berikutnya, nah itu sudah berubah sudah nukleotidanya. Jadi perubahan pada susunan nukleotida DNA ini disebut sebagai mutasi. Dan mutasi ini bisa terjadi pada tingkat nukleotida, bisa terjadi pada tingkat gen. Ya, kalau nukleotida tadi kan ya nukleotida tadi yang misalnya berubah kerusakan pada nukleotida, bisa basanya yang rusak atau basanya dan lain atau gulanya dan lain sebagainya. Bisa terjadi pada tingkat gen, jadi ini lebih besar lagi ya, melibatkan banyak nukleotida. Bisa terjadi pada tingkat kromosom. Nah, ini malah lebih fatal lagi. Perubahan atau mutasi pada tingkat nukleotida ini bisa menyebabkan perubahan struktur protein ya, dengan atau tanpa perubahan fungsi. Sedangkan pada tingkat gen, jadi kalau bisa jadi tanpa perubahan fungsi ya, kalau tingkat nukleotida tadi misalnya itu kalau kodenya berubah, nukleotidanya tadi berubah, kan bisa dimungkinkan tidak berubah fungsi proteinnya karena asam aminonya masih sama. Karena kan ada asam-asam amino itu yang disandi lebih dari satu kode. Ya, jadi kalau terutama pada perubahan itu misalnya kalau pada kodon urutan ketiga ya, itu lebih wobble ya, lebih apa namanya? lebih bisa diakomodasi ya, karena tadi misalnya yang bisa punya 6 kode ya itu mungkin lebih tidak bermasalah ya, meskipun kodenya terutama yang posisi ketiga berubah, bisa jadi itu masih kode untuk asam amino yang sama. Nah kalau begitu ya bisa jadi proteinnya ya yang dihasilkan tidak berbeda dengan protein yang semula. Sedangkan mutasi pada tingkat gen ini ada duplikasi, delesi, gen gabungan. Mutasi pada tingkat kromosom ini melibatkan banyak gen, ada delesi, duplikasi atau multiplikasi, inversi dan translokasi. Ya, kalau tingkat gen dan tingkat kromosom ini biasanya efeknya fatal ya. Kalau pada tingkat nukleotida bisa jadi tidak bermasalah biasanya. Tapi bisa juga banyak juga yang bermasalah. Nah, mutasi pada tingkat nukleotida ini ada jenisnya mutasi titik. Mutasi titik itu berarti mengganti. Jadi satu nukleotida saja. Ya, titik itu kan titik. Ya, jadi satu nukleotida, hanya satu. Satu nukleotida saja yang berubah. Diganti ya, tadi misalnya T jadi G. Kemudian yang kedua delesi. Kalau delesi itu hilang. Dihilangkan. Ya, bisa satu, bisa lebih dari satu. Kalau insersi, penambahan bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, untuk mutasi titik, kalau yang diganti tadi itu masih jenis basa nitrogennya itu sama-sama purin atau sama-sama pirimidin, itu namanya transisi. Tapi kalau sudah beda, purin diganti pirimidin atau pirimidin diganti purin, namanya transversi. Nah, pada mutasi pada tingkat nukleotida, ini bisa saja protein yang dihasilkan ini masih sama dengan wild type, ya, atau asam aminonya tidak berubah. Nah, contohnya misalnya UUG jadi UUA, ini untungnya masih sandi asam amino yang sama, leusin. Jadi tidak terjadi perubahan asam amino. Nah, mutasi seperti ini namanya silent mutation, mutasi tersembunyi. Tapi kalau terjadi perubahan asam amino, seperti contoh di bawah ini, ya, leusin jadi fenilalanin ataupun yang lain, ya, ini bisa jadi proteinnya itu terpengaruh, fungsinya bisa saja tidak, ya. Kalau fungsinya tidak terganggu, namanya mutasi tersebut disebut sebagai acceptable missense. Kalau terganggu, partially acceptable, sedangkan yang tidak berfungsi sama sekali, unacceptable missense. Ya. Nah, biasanya kalau meskipun asam aminonya beda, tapi fungsinya tidak terganggu, ini karena asam amino tadi itu memiliki properti yang sama.
Jadi misalnya asam amino yang aslinya itu jenisnya asam amino polar misalnya ya, atau asam amino basa misalnya. Nah, asam amino penggantinya meskipun sudah beda jenisnya, tetapi masih sama-sama asam amino polar atau sama-sama asam amino basa, tidak masalah ya, karena masih memiliki sifat yang sama nanti dalam menentukan ikatan kimia yang mempertahankan struktur, atau kalau enzim ya dalam fungsi katalitis ya masih berfungsi karena masih sama-sama basa, misalnya sama-sama asam misalnya, jadi masih bisa digunakan untuk katalisis asam basa dan lain sebagainya. Kemudian contoh mutasi titik yang lain adalah perubahan ya dari sandi inisiasi misalnya menjadi sandi lain. Nah, ini akan mengakibatkan translasi tadi itu akan jadi itu ya. Jadi apa itu namanya? Terpending gitu ya. Jadi akan terpending sampai, jadi kodenya itu akan teruskan sampai ditemukan di daerah hilir itu sandi inisiasi. Jadi proteinnya nanti akan menjadi lebih pendek dari protein asli, protein wild type. Atau dari sandi untuk asam amino menjadi sandi terminasi, terjadi terminasi dini. Atau dari sandi terminasi menjadi sandi untuk asam amino, ya terjadi pembacaan berlanjut atau retro. Nah biasanya mutasi-mutasi ini menghasilkan protein yang tidak berfungsi. Proteinnya menjadi lebih pendek atau proteinnya menjadi lebih panjang dari protein aslinya, itu akan menghasilkan protein yang tidak berfungsi biasanya, karena protein tersebut itu kan disusun oleh rantai polipeptida, dan rantai polipeptida itu disusun oleh asam amino. Nah, masing-masing rantai polipeptida ini sudah tertentu urutan dan jumlah asam amino. Dengan demikian maka panjangnya juga sudah tertentu, ya. Dan ya urutan tadi juga sudah tertentu yang nanti akan penting pada pembentukan ikatan kimia yang membentuk tadi ya, bentuk struktur sekunder tersier tadi, dan juga fungsi dari protein tersebut ya, misalnya fungsi katalisis itu misalnya dilakukan oleh asam amino nomor 100 sama nomor 50 sama nomor itu pada yang terletak pada celah aktif yang dibentuk oleh struktur tersier misalnya ya. Itu kalau berubah asam amino nomor 50 dan 100 ini menjadi asam amino yang berbeda, apalagi dari jenis yang berbeda, ya tentu saja ini akan mengakibatkan ya perubahan fungsi dari protein dan bahkan tidak berfungsi. Kalau pada tingkat gen, ini bisa terjadi karena persilangan tidak seimbang dari kromatid saat meiosis. Ya, bisa terjadi delesi, duplikasi, atau gen gabungan. Contoh penyakitnya ini pada thalassemia, ya, thalassemia alpha. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa mutasi ini bisa terjadi secara spontan, jadi pada proses fisiologis normal, ya. Misalnya karena kesalahan replikasi, kemudian pada saat replikasi itu salah pasang basa, kemudian depurinisasi, hilangnya basa purin dari nukleotida, karena biasanya ikatannya itu lebih lemah, sebentar, atau deaminasi, hilangnya gugusan amino, ya, melalui proses hidrolisis yang akan merubah nukleotida tadi ya dari sitosin menjadi urasil, misalnya guanin menjadi santin ataupun menjadi hiposantin. Atau bisa juga terjadi karena faktor lingkungan, bisa karena bahan kimia, bisa penyinaran, bisa karena infeksi virus onkogenik. Ya. Nah, pada radiasi ionisasi, ya, radiasi oleh sinar X dan sinar gamma, ini jenis radiasi yang lebih kuat daripada ultraviolet, ya, akan terjadi pembentukan radikal bebas.
di mana radikal bebas yang terbentuk ini bisa merusak basa nitrogen, ya, menyebabkan hidroksilas dan pembukaan cincin basa nitrogen. Dan basa yang rusak ini bisa menyebabkan hambatan pada saat replikasi atau memicu mutasi. Ya. Radikal bebas juga bisa menyebabkan putusnya rantai DNA. Bisa satu rantai saja yang putus, bisa dua rantai. Kalau putusnya ini masif, ya, kalau satu rantai biasanya masih mudah diperbaiki karena ada rantai pasangannya yang utuh, ya, yang bisa digunakan untuk cetakan dalam memperbaiki. Tapi kalau masif meskipun satu rantai atau kalau dua rantai ini bisa memicu terjadinya kematian sel. Radikal bebas selain menyerang DNA juga bisa menyerang komponen lain dari sel, misalnya lemak tidak jenuh ganda yang banyak terdapat di membran sel, ya, dan menghasilkan, ya, senyawa seperti MDA, di mana MDA ini bisa bereaksi dengan basa nukleotida dari DNA yang bisa menghambat replikasi. Nah, untungnya tubuh kita ini dibekali dengan sistem perbaikan DNA. Nah, sistem perbaikan DNA itu banyak macamnya. Yang paling banyak digunakan oleh tubuh yang sistem dengan eksisi, ya. Jadi dengan eksisi itu artinya bahwa daerah yang rusak dipotong, dihilangkan, kemudian diganti yang baru, nukleotida yang baru. Nah, sistem eksisi ini secara garis besar ini ada tahapan eksisi, jadi pemotongan yang rusak tadi itu, ya, dengan enzim khusus. Kemudian resintesis, jadi kalau sudah dipotong kan akan timbul gap ini. Nah, ini terjadi resintesis, pemasangan nukleotida yang baru. Dan ligasi. Jadi sama seperti replikasi, biasanya ada nik yang terbentuk yang akan disil dengan DNA ligase. Ya, jadi secara garis besar pada eukariota ini, ya, ada berbagai agen perusak mulai dari faktor atau agen internal maupun eksternal, ini aja macam-macam yang menyebabkan berbagai kerusakan, ya, pada DNA seperti perubahan dari sitosin jadi urasil, pembentukan 8 oksoguanin, fotoproduk, mismatch, pemotongan rantai DNA ganda, dan hambatan replikasi karena ada misalnya. Nah, yang paling bawah sendiri, kotak biru tua yang paling bawah ini adalah berbagai sistem perbaikan DNA yang ada di dalam tubuh kita. Ada base excision repair, ada nucleotide excision repair, ada mismatch repair, ada direct reversal, ada homologous recombination, dan lain sebagainya, translation. Nah, dan metode perbaikan ini, ya, ini tidak semuanya menggunakan sistem eksisi, ya, tapi yang paling banyak digunakan oleh tubuh yang sistem eksisi ini, terutama kan yang kerusakan yang paling sering dialami kan yang faktor fisiologis, ya, dan ini oleh tubuh bisa dilakukan dengan banyak kan ini yang base excision repair, ya, karena kalau faktor fisiologis biasanya kerusakannya tidak parah, ya, hanya satu nukleot melibatkan kerusakan satu nukleotida, jadi bisa dengan base excision repair saja, jadi satu nukleotida itu saja yang akan diperbaiki. Dengan kalau yang lain-lain ini biasanya kerusakan yang ditimbulkan kebanyakan karena faktor-faktor eksogen, ya. Dan untuk base excision repair atau eksisi ini tadi, ya, prinsipnya tadi, jadi ada eksisi, kemudian resintesis, dan ligasi. Oh, maaf, ini saya belum mengganti ininya, apa itu namanya? Ini tolong
eh kapan ya paling akhir ya? Saya lupa. Saya kan minggu depan masih ada kuliah ya. Jadi Rabu 1 minggu setelah kuliah terakhir. Ya. Jadi saya ada tugas individu. Jadi ini tolong dibuat mind mapping dari topik metabolisme asam amino. Ya, jadi setelah Anda membuat ini dalam bentuk ketikan saja atau mau tulis tangan juga enggak apa-apa, tapi kemudian difilekan dalam bentuk PDF dan dikumpulkan secara kolektif ya di Komting masing-masing kelas. Nanti baru Komtingnya mengirimkan ke saya melalui email ya. Ya. Paling lambat hari Rabu 1 minggu setelah kuliah terakhir, jadi 2 minggu lagi. Mengenai tugas individu, mengenai kuliah ada pertanyaan maupun mengenai tugas individu? Belum ada. Permisi dok Sintang ya. Ya. Untuk materi yang metabolisme sama ini tuh bisa ngambil dari materi yang saat UTS itu atau yang ya bisa dibuat dari bab ini juga gitu. Ya untuk mind mapping ya bisa mengambil dari materi kuliah saya atau bisa mengambil dari textbook ya. Textbook biokimia. Harper biasanya menjadi acuan. Jadi boleh. Baik dokter, terima kasih. Iya. Iya. Terserah pokoknya hari Rabu mau jam 23.59 juga tidak apa. Pokoknya masih hari Rabu. Baik. Nah, ini silahkan mengerjakan ya. Ini ada kuis. Jadi sama untuk pengumpulan kuis ini paling lambat jawabannya saya terima hari ini. Ya. Anda masih ada kuliah ya nanti sampai jam berapa kuliah? Jam 11. Jadi paling lambat jam 12 siang saya terima melalui email juga ya. Dan dikumpulkan juga ke Komting ya. Jadi kolektif ya, karena kalau tidak kolektif nanti susah, saya 60 email masuk mungkin nanti bisa-bisa ada yang terlewat. Sudah ditulis pertanyaannya? Ya. Boleh diketik, boleh ditulis tangan, terserah. Pokoknya nanti mengumpulkannya itu, kalau tulis tangan berarti nanti kan harus nyeken atau foto ya, enggak apa-apa. Pokoknya sama dengan tugas individu tadi, dikumpulkannya secara kolektif ke Komting. Jadi nanti Komtingnya yang mengirimkan saya ke email, pakai zip itu ya, di zip hari ini. Kalau kuis ini hari ini kumpulkannya, nanti paling lambat jam 12 siang. Email saya sudah dicatat ya. Nah, ini ya email saya emma.stripki@fk.uner.ac.id. Sudah dicatatkah untuk kuisnya? Silakan dicatat dulu untuk soalnya. Saya kasih waktu 5 menit. Iya, nanti saya upload aja di Hebat.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akhiri sekian kuliah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.